Pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal hutan Jabar yang hanya tersisa 20% menyiratkan sebagian besar hutan di Jawa Barat sudah dalam kondisi rusak. Lalu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Salah satu destinasi paling diminati di Puncak Pas adalah Telaga Saat. Lokasi ini ternyata merupakan titik 0 km Sungai Ciliwung yang alirannya sampai ke Jakarta dan berada di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Ciliwung Cisadane, namun berdiri di atas lahan milik perhutani. Danau seluas 1,5 hektar yang menjadi hulu Sungai Ciliwung ini berada di tengah hamparan perkebunan teh Ciliwung yang masih aktif dengan luas mencapai 535 hektar. Berarti yang terjadi konversi hutan itu betul adanya, Pak? Ada di perhutani, ada di sebelah sana. Itu pun legal ya, karena ada SK Kulin KK yang dikeluarkan tahun 2018 kalau nggak salah. Luasnya itu 610 hektar. Diakui Alpata, tidak ada perubahan fungsi lahan perkebunan di sini. Lantaran daerah ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang merupakan benteng terakhir untuk kawasan konservasi Puncak. Namun masifnya pengikisan hutan di sisi lain Puncak rupanya terjadi di atas regulasi yang sah. Bahkan izin terbitnya direstui oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH. Sayang sekali lagi tertutup oleh kabut ya, padahal dari sini kita bisa melihat lahan-lahan yang katakanlah sudah terkonversi ya Pak ya. Apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan ini semua Pak? Yaitu pemerintah ya harus buat aturan dan pengawasan yang kuat sih gitu. Jadi harus ada zona-zona mungkin yang harus betul-betul dikontrol gitu. Salah satu penyebab rusaknya tatanan ekologis dataran tinggi adalah gencarnya pembangunan. Tak dipungkiri, Telaga Saat yang masuk dalam wilayah administrasi Desa Tugu Utara membuat kawasan ini dilirik oleh wirausaha di bidang pariwisata. Ironisnya, desa yang sepanjang sejarah tak pernah alami bencana banjir, pada pertengahan 2025 lalu justru diterjang banjir bandang. Semua bukan semata-mata faktor alam, namun banyak pihak yang menyebut sebagai ulah manusia. Kami komitmen memang, karena memang wilayah Desa Tugu Utara itu persis kita berada di hulu Sungai Ciliwung. Kami secara berkala ada yang melaksanakan kegiatan untuk rehabilitasi lahan kritis dan ada kerjasama kolaborasi dengan beberapa komunitas, ada juga dari akademisi, dari warga masyarakat untuk tetap kita melaksanakan secara reguler kegiatan penanaman-penanaman di tempat-tempat yang memang terindikasi lahan kritis gitu. Banjir bandang menghampiri wilayah ini tepat saat bulan Ramadan tahun lalu. Malapetaka itu merupakan kali pertama yang menimpa desa dengan luas mencapai 1.700 hektar ini. Terjadinya bencana banjir di dataran tinggi tentu menjadi hal yang mengherankan. Namun, di tengah degradasi kawasan Puncak, ada sosok perempuan yang justru sangat peduli dengan lingkungannya. Terkenal sebagai Rosita Hutan Organik. Ia telah menanam lebih dari 44.000 pohon di lahan pribadinya seluas 30 hektar. Nenek 7 cucu ini sudah mulai penghijauan di lingkungan tempat tinggalnya sejak 2001. Hebatnya, hutan yang hingga kini dihuninya tak pernah alami longsor meski curam hingga 70 meter ke bawah. Hal ini diyakini Rosita karena ia membuat terasering dengan menanam jenis pohon berbeda namun rata-rata merupakan pohon berakar kuat. Jadi beli dari masyarakat awalnya 2000 meter. Awal hanya 2000 meter.
tanahnya gersang dan kritis. pH-nya 2 cuma sampai 4, air tidak ada air. Karena di sini tidak ada urat air, munculnya air itu vegetasi pohon. Pertama juga ibu gagal, karena waktu itu tergiur oleh gini, Bu nanam pohon penghijauan tidak lama tapi cepat panen. Ya kan? Ternyata nol besar. Berangkat dari cita-cita almarhum suaminya, konsistensi Rosita menghidupi lahan kritis selama puluhan tahun membuatnya langganan menerima penghargaan. Tak bisa dipungkiri, hutan pribadinya kini sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Hutan organik Rosita yang sejak awal dibuat tak pernah menggunakan setetes bahan kimia justru memunculkan mata air. Baginya, pohon sama halnya manusia yang memiliki nyawa, bahkan membantu manusia bernapas karena oksigen yang dihasilkan. Namun faktanya, Puncak identik dengan villa. Bangunan pendukung sektor pariwisata ini memang bertaburan di puncak seolah berebut tempat di kawasan yang punya daya tarik wisata tinggi. Tapi sama puncak ini dan sangat kritis, buat ibu sangat kritis. Villa elegan bertumbuhan di mana-mana. Dan juga saya juga pesan kenapa ibu membuat hutan ini. Karena sedikitnya ini untuk menahan longsor ke masyarakat yang di bawah. Yang sudah jadi villa, silahkan jadi villa. Tapi ingat ekosistemnya jaga dong sama lingkungannya. Karena setiap hari puncak teh macet, kebijakan juga harus dibijakin bahwa harus mereka diwajibkan untuk menahan longsor dan menanam pohon. Yang punya pilihan harus nanam. Jangan kamu bikinnya selalu dan piu. Karena datang ke puncak harus sejuk. Kalau mau panas di Jakarta aja. Cita-cita mulia Ibu Rosita hanyalah memberikan warisan hutan organik 30 hektar kembali ke alam agar bisa dinikmati generasi berikutnya. Karena siapapun bisa menanam, tapi menanam dan merawat tanpa henti adalah suatu hal yang tak semua orang bisa lakukan. Karenanya, prinsip hidup seperti ini erat dipegang seluruh keluarganya. Hampir kita sudah ngelihat lagi hutan di mana-mana tidak ada. Tapi bersyukur sampai sekarang komitmen itu satu keluarga kita pegang. Mega Mendung, kecamatan tempat tinggal Ibu Rosita, terdiri dari 12 desa yang dihuni oleh sekitar 100.000 jiwa. Setara dengan jumlah penduduk satu kabupaten di luar Pulau Jawa. Tak ayal, daerah yang masuk 3 besar destinasi favorit wisatawan lokal saat libur akhir tahun lalu ini, aktivitas manusianya pun berkembang pesat di industri pariwisata. Yang memang akhirnya menjadi lahan pekerjaan warga kecamatan Mega Mendung. Lantas, benarkah hal ini jadi faktor pemicu kerusakan ekosistem di kawasan puncak? Ekowisata yang harus tumbuh dan berkembang atau ada di wilayah kami di Kecamatan Mega Mendung harus berwawasan lingkungan. Dan tidak cukup di situ, tidak cukup di Bu Rosita, kami sekarang sedang menjajaki lahan untuk mendirikan hutan kota yang lainnya di Kecamatan Mega Mendung. Yang di atas fragmen batunya semakin sedikit. Jadi ini mengindikasikan nih endapan dari erupsi gunung api. Selain puncak, Lembang tentu saja dikenal memiliki panorama lanskap yang indah dengan udara yang sejuk. Saya berencana melihat Lembang dari jarak pandang paling tengah. Ya, puncak Gunung Batu merupakan titik tengah antara kota Bandung dengan Kabupaten Bandung Barat. Secara geografis, perbukitan batuan raksasa ini terletak di Desa Pagerwangi. Gunung ini memiliki aktivitas tektonik sesar Lembang yang kerap kali dijadikan area studi patahan aktif. Sesuai namanya nih Gunung Batu,
Jadi emang kita harus merangkak gini ke atas. Lumayan curam sih di sini ya. Cuman untung lagi cerah gitu, nggak begitu licin. Dulu, puncak Gunung Batu tingginya sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Selain karena faktor cuaca seperti curah hujan dan pelapukan, bertambahnya tahun juga membuat ketinggian gunung ini sekarang hanya berkisar 1.200 mdpl. Terlihat jelas padatnya permukiman ataupun penginapan dari sini. Namun ada yang perlu diwaspadai. Formasi perbukitan Gunung Batu rupanya berpotensi longsor sebab hakikatnya merupakan tebing yang labil. Hal itu tentulah sangat berbahaya bagi bangunan yang ada di sekeliling. Masih di Desa Pagerwangi, saya menghampiri sebuah kebun sayur di atas lahan yang sangat curam. Lahan kebun sayur seluas 2 hektar ini ditanami tak hanya satu jenis sayuran. Ibu, halo Ibu. Di sini saya bertemu dengan Mak Enis, wanita parubaya yang menjadi buruh petik. Kebetulan hari ini para buruh petik tengah panen brokoli. Dalam sehari, Mak Enis dan buruh lainnya diupah Rp60.000. Tak hanya untuk memanen, melainkan juga untuk melakukan pembibitan, merawat, dan membersihkan kebun. Kondisi ekonomi membuat Mak Enis tak sempat lagi memikirkan ancaman longsor yang bisa kapan saja terjadi di lokasi tempatnya bekerja. Sudah lama ditinggal suami, perempuan 66 tahun ini tetap bekerja agar tak menyusahkan ketiga anaknya. Ini kan lahannya ini Mak, lumayan curam ya, Iya, di tebing seperti ini gitu. Mak takut nggak? enggak. Da mama tos biasa di lumur ieu gitu. Henteu mama teu takut gitunya. Kalau musim hujan gimana Mak? Musim hujan banyak jelek we tanahna licin. Dalam 1 minggu ia hanya libur 1 kali. Biasanya sebelum berangkat bekerja, Mak Enis membantu putri sulungnya membuat kerupuk manisan rambut nenek. Itu pun kalau ada modal. Sehari-hari Mak Enis berangkat ke kebun dengan berjalan kaki sejauh 3 km. Maklum saja, lokasi tempatnya bekerja berbeda desa dengan tempat tinggalnya. Kami bergeser sedikit ke kawasan Dago yang selalu identik dengan tempat nongkrong anak muda. Dago Puncelut belakangan ini menjadi sorotan karena banyak bermunculan bangunan komersial seperti kafe, permukiman, hingga tempat penginapan. Hal ini lantas menyebabkan konversi lahan hijau di wilayah dataran tinggi. Bersama Pak Adrin, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, saya menelusuri perkampungan di wilayah Lembang yang berkisar 5 km dari Dago Puncelut. Kawasan permukiman warga di sini kerap alami tanah longsor, terutama ketika curah hujan sedang tinggi. Jadi ini ya, jadi kalau kita lihat kan di lapisan tanah yang di depan kita ini kan banyak batu-batu, fragmen batu ya. Ini nih, Iya, fragmen batu nih. kelihatan. Jadi dia ada di dalam matriks tanah. Berbeda dengan yang di atas. Yang di atas fragmen batunya semakin sedikit. Jadi ini mengindikasikan nih endapan dari erupsi gunung api. Seharusnya ketika konstruksi talut ini, pertama dia harus pakai tulangan supaya kokoh ya, ada tulangannya. Karakter tanah di RW 14 Desa Pagerwangi, bagian atasnya cenderung halus dibandingkan lapisan tanah bagian bawah. Hal itu justru melemahkan tanah di permukaan, apalagi ketika terkena air. Selain faktor alam,
Pendorong terjadinya tanah longsor tak jarang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti perubahan tata guna lahan yang mengubah kondisi tanah. Kami bertemu Dede, korban tanah longsor yang masih trauma dengan kondisi rumahnya. Ia kehilangan harta benda akibat tanah longsor pada pertengahan tahun lalu. Meski ada keinginan untuk pindah, namun keinginannya tak semudah itu bisa terwujud. Hancur semua. Tembok belakang, depan sampai ke depan juga hancur semua. Ya untuk antisipasi kalau ada hujan besar saya pergi ke rumah mertua di sana. Dapat bikin sorokan di bawah rumah. Jadi itu rumah seperti rumah panggung. Desa Wangunsari juga tak kalah rawan dibanding Pagerwangi. Mei 2025 lalu, desa ini dilanda longsor usai diguyur hujan deras lebih dari 2 malam. Kampung Areng, yang merupakan wilayah paling rendah di desa ini, menjadi sasaran lungsuran tanah dari tebing. Ini kejadiannya yang rusak berat, ada 1, 2, dan 3. Nah kebetulan ada korban juga yang tertimbun, cuman sampai perut, jadi mereka alhamdulillah bisa diselamatkan, cuman luka ringan aja gitu. Di bagian sini gitu? Bagian di dalam sini, di dalam rumah ini. Karena kan waktu kejadian itu jebol ini. Di tengah penelusuran, kami bertemu Bu Ratna, pemilik rumah yang paling hancur saat longsor 2025 terakhir. Sama dengan Dede, sebetulnya Bu Ratna masih trauma dan ingin sekali pindah rumah. Dirinya kerap ketakutan ketika cuaca buruk melanda, namun baginya tak ada pilihan kecuali bertahan. Kalau di sana lurus ke sini, pasti ke sini takutnya ini banyak. Dari pas itu dari sana belok ke sini. Ini tiang ini jerbol dua-duanya. Sering saya mah kelongsoran, tapi pas terakhir tahun berapa ya? Pas hari Lebaran sorenya. Anak saya sendirian yang ketimbang longsor sendirian di rumah. Upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan oleh petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat maupun masyarakat yang meningkatkan kesadaran diri karena tahu tinggal di daerah rawan. Dari 165 desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat, 80 diantaranya telah terbentuk sebagai desa tangguh bencana. Tak ada yang bisa memprediksi kapan terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Namun setidaknya, hal ini bisa diminimalisir dengan seimbangnya ekosistem. Sudah sepatutnya, para pemangku kebijakan mengevaluasi regulasi penataan ruang terbuka hijau agar alam tak lagi dikorbankan demi keuntungan segelintir orang semata.